Agus salah. Kenapa Agus mau melaporkan? Tidak bisa begitu. Ini kita bicara hukum, bukan bicara rasa. Rasa itu boleh-boleh aja. Ini ada manis, ada pahit. Tapi kalau hukum, kalau memang Novi diserang sama Agus, harus dibuktikan. Agus betul-betul tersinggung dengan Novi gitu loh. Tapi abang sebagai yang pernah mengalami sebagai lawyer, apapun bidangnya dan apapun narasumbernya, kalian itu sudah pantas nggak sih bang seorang lawyer ya dalam dugaan mengojok untuk melaporkan itu sudah pas nggak bang? Kalau saya rasa harusnya seorang lawyer itu sebagai juru damai, yaitu tidak semua masalah harus melalui litigasi. Dalam hal ini laporan polisi. Itu lebih bijak adalah non litigasi, mediasi untuk mencari mufakat untuk musyawarah. Musyawarah itu kan pada akhirnya juga satu sama lain saling melapor, apalagi dalam tanda kutip Alvin Lim dugaan pencemaran dan penghinaan atau dalam tuntik yang tidak baik untuk anaknya sendiri, itu pihak dari Novi sendiri gimana melihatnya? Siapa yang dilaporin? Ya si Alvin Lim ke Novi melaporkan Alvin Lim karena dugaan Novi melaporkan Alvin Lim. iya atas kekerasan seksual dan informasi yang tidak valid itu bang, mungkin menanggapnya juga ini masuk undang-undangnya ITE. Betul. Di sini permasalahan masyarakat harus cerdas. Masyarakat harus saya edukasi. Kalau kita terkait melaporkan seorang advokat, tidak boleh serta-merta kepada pihak kepolisian. Harus kepada organisasi advokatnya. Karena dia berprofesi sebagai seorang advokat. Yaitu kita lihat dulu, apakah perkataan-perkataan itu betul murni pidana, ataukah hanya etik. Biar diuji dulu di organisasi advokat. Seperti juga pers, seperti juga polisi. Polisi melakukan satu kesalahan, kan tidak langsung ke ranah laporan pidana. Harus ditarik dulu ke kode etiknya. Tentukan dulu kode etiknya. Kita lihat juga proses kasusnya Sambo, tembak, bunuh, kan tidak langsung ke pidana. Disidangkan dulu kode etiknya. Setelah kode etiknya jelas bahwa selain etik ada unsur pidana, disorong kepada pidana. Jadi kalau masyarakat melaporkan pengacara kepada polisi dan polisi menerima, ini salah kaprah. Harus saya luruskan. Masyarakat tidak boleh serta-merta melaporkan seorang advokat kepada polisi. Harus kepada kode etik dulu. Biar organisasi advokat yang menentukan. Karena advokat itu betul-betul tunduk kepada kode etik di dalam undang-undang advokat. Tapi kan banyak masyarakat gara-gara atau dugaan dalam tanda kutip penyemaran nama baik itu Novi ini kan akhirnya juga pengacara juga bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam kode etik. Gimana menanggapinya? Di situ nanti masyarakat juga bisa melihat mana pengacara yang kredibel, mana pengacara yang tidak kredibel. Itu saja. Ya kan? Jadi harus ke kode etik, jangan serta-merta ke polisi. Kalau ke polisi lama, capek, belum tentu cepat tersangkanya. Bisa tahun-tahunan. Contoh juga kayak kemarin Rasman Nasution sama Hotma Parsita. Itu sangat kita sayangkan. Kenapa pengacara sama pengacara bukan bersatu, mempunyai rasa kosa, kita tamatan sama, semua sarjana hukum, tapi saling cakar menyakar. Hanya kepentingan klien. Klien yang punya masalah, kenapa kita yang baper? Betul nggak? Kenapa kita yang terlalu maju? Kenapa kita yang menyarankan klien untuk membuat laporan? Harusnya pengacara yang baik. Ada klien yang memang emosi, diredam. Kalau bisa dipertemukan dulu secara klarifikasi, verifikasi untuk mediasi. Bukan dipaksa untuk melapor. Padahal melapor polisi belum tentu bisa jalan. Karena harus ada ke organisasi advokat, yaitu kode etiknya. Balik lagi bang, untuk problem atau kisruhnya yang kita anggap Alvin Lim melaporkan, Novi melaporkan. Abang sebagai praktisi hukum, kata bertanya itu kan menanyakan sesuatu yang belum pasti atau udah pasti itu salah nggak sih bang? Kalau sifatnya bertanya itu semua juga bisa, karena itu adalah kebebasan hak berpendapat orang di muka umum. Kalau kebebasan berpendapat disalahkan, kebebasan pendapat loh, itu disalahkan, berarti sama juga pengekangan. Jadi orang tidak bisa berpendapat, kan repot. Kayak saya berpendapat di muka publik kayak hari ini, apa saya salah? Itu maksudnya. Tapi kan ini pertanyaannya yang kita anggap sudah menuduh dalam dugaan ya bang ya kan bahwa Novi melakukan ini, ya kan? Gimana bang? Itu kan tadi tanya, berarti tanya itu kan sama dugaan. Nah nanti tinggal Novi buktikan
Bener nggak Novi tuduhan-tuduhan itu? Kalau tidak ya nggak usah diperpanjang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau kita jiwa besar, kita derajatnya lebih tinggi daripada orang yang menghina kita, untuk apa kita ikutin? Ada orang bodoh ngata-ngatain kita misalnya, kita ikutin juga, berarti kita dua yang jadi bodoh. Ada 3 orang bego, kita masuk ke 4, berarti kita adalah orang keempat dari yang si bego. Ya sudah, mendingan apa? Jiwa besar. Jadi pendapat Tapi kan ini bang, apa namanya, dengan abang seperti itu kan takutnya netizen kan bergiring, biasanya kayak dengan takutnya netizen percaya dengan bola liar tersebut. Mungkin gimana bu? Nah itu tadi saya bilang, kan ujungnya awal itu adalah konflik donasi. Harusnya dengan urusan-urusan baper ini satu peristiwa yang berbeda. Novi fokus aja, jadi nggak ngobatin Agus dengan menggunakan 1,3. Itu 1,3 ini masih ada nggak di Novi? Buktikan itu. Jadi selesai deh masalahnya. Nah kalau masalah baper-baper, ada parodi dilaporin, ada perkataan itu hanya semacam kayak bertanya dilaporin. Kapan selesainya? Polisi kan banyak urusan, bukan terkait masalah pencemaran nama baik. Emang nama kita apa sih? Tinggian mana sih kita? Polisi banyak urusannya, gak usah dari polisi, kasihan Pak Polisi. tapi kan ini harga dan Mintalah ke Novi, dan Novi juga harus tahu diri, itu uang harus diselesaikan secara transparan, penggunaan uang itu harus jelas agar pengobatan Agus ini jadi atau tidak. tapi abang ada dugaan nggak bang menggiring opini biar orang nggak fokus dengan apa yang sudah medsos tekankan untuk ngobatin seorang Agus dengan menggiring opini. Nah, kok baru sekarang sih saling lapor, gimana bang? Itu yang saya takut tadi. Itu yang saya takut. Jangan-jangan uang ini udah nggak jelas lagi barang ini, gitu loh. Karena Mensos kan udah berstatement, Mensos kan sudah mengambil alih, Mensos kan sudah mempertemukan para pihak dan sudah selesai dianggap ada perdamaian. Kenapa nggak fokus pengobatan? Malah dibawa ke ranah-ranah pribadi tentang parodi lah, tentang dugaan-dugaan yang dibilang harga diri lah, martabat. Jadi jauh dari substansi pengobatan. Kewajiban hari ini adalah obatin Agus. Tapi kalau untuk PH-nya sendiri itu FA sudah tepat ya bang untuk berdamai dan untuk menyambut perkara lapor-laporan dia bang. Itu sangat-sangat bijak. Itulah seorang pengacara, walaupun dia emosi, walaupun dia kuar-kuar dengan cara-cara emosi, akhirnya klimaks, tidak anti klimaks. Kita harus merespek atau menghargai seorang Farhad Abbas. Tapi kalau untuk statement dari PH ini bilang udah sekalian nggak usah diobatin dan nggak usah dikasih duitnya, gimana bang? Itu kan takabur. Tanya dong Agus ya, Agus masih butuh gak? Tapi terkait nih bang, Novi juga kan melaporkan RDL. Apalagi kan dari pihak RDL juga udah menyebut dengan nama. Kan kalau di undang-undang ITE kan kalau menyebut nama itu tidak boleh ya. Ya. Langsung personal gitu. Ya. Nah itu mungkin pendapatnya gimana? Kalau terkait RDL itu substansi yang berbeda. Ya, dengan Alkinim dan lain-lainnya. RDL itu nanti diuji langsung dengan pihak kepolisian. Polisi punya cara tentang terkait itu dan mereka punya bukti-bukti kuat. Biarkan itu berjalan. Poinnya disayangkan ya bang ya. Ya kita sangat sayangkan seorang lawyer yang terlalu menggebu-gebu. Artinya masalah itu adalah masalah klien, bukan masalah lawyer. Untuk apa lawyer terlalu menggebu-gebu sehingga menyebut nama orang dengan seenaknya? Oke, cakep. Itu nggak benar. Yes. Jadi pantas ya bang ya? Pantas lah kalau itu. Jelas padat. Makasih ya bang. Ya kalau itu benar itu. Kalau itu apakah yang dilakukan Alvin Lim benar nggak bang? Kenapa? Yang dilakukan Alvin Lim itu benar apa nggak bang? Dan Bukan.